Saya dalam perjalanan dari Krakow dengan menyewa mobil menuju Lviv, sebuah kota di sisi barat dari Ukraina. Perjalanan kira-kira akan memakan waktu 4-5 jam. Dan diharapkan saya harus tiba sebelum pukul 6 sore karena kita akan mengejar kereta yang berangkat jam 6.15. Harus ke toilet dulu, nggak tahan dinginnya. Perjalanan ini melewati semacam jalan tol yang tidak berbayar dan panjang sekali dan sekaligus membosankan karena seolah-olah kita tidak sampai-sampai. Kita sudah tiba di perbatasan Polandia dan Ukraina. Sudah kelihatan antrian macet mobil. Saya tidak tahu berapa lama pemeriksaan akan dilakukan. Tampaknya stranger kita bisa mengurus sehingga kita bisa melakukan semacam shortcut dan melalui antrian ini. Kira-kira sudah 1 jam kita mengantri dan menunggu giliran untuk diperiksa kelengkapan dokumen, paspor, dan sebagainya. Kita akhirnya bisa memasuki Ukraina dan kita lihat di sisi kiri jalan tampak antrian mobil-mobil, truk, kendaraan yang akan memasuki Polandia. Selain visa yang dikeluarkan kedutaan Ukraina di Jakarta, saya juga harus memiliki clearance dari Kementerian Pertahanan yang dikeluarkan dari Kiev. Akhirnya kita memasuki kota Lviv. Beberapa bagian kota kelihatan gelap. Rusia memang sengaja menyerang tempat-tempat pembangkit listrik di Ukraina dengan maksud agar Ukraina kehilangan akses listrik pada musim dingin yang akan menyengsarakan rakyat. Dan kita lihat banyak tempat-tempat yang gelap. Bahkan ada beberapa tempat, toko atau stall-stall yang memiliki genset sendiri. Kelihatan beberapa bangunan tampak gelap. Jadi memang masalah listrik merupakan problem yang utama di tengah-tengah perang Rusia dan Ukraina. Ini semacam alun-alun ya. Saya memasuki sebuah gereja di mana banyak orang-orang berdoa kepada korban-korban yang meninggal dalam perang ini. Sementara itu, kita bisa melihat foto-foto pejuang atau tentara-tentara yang gugur dalam pertempuran melawan Rusia. Dan tampaknya memang ini agak lebih terang, jadi banyak sekali hotel, restoran, dan rata-rata mereka juga memiliki sumber daya sendiri seperti genset. Saya berada di stasiun Lviv karena sebentar lagi kereta akan berangkat menuju Kiev. Jadwal berangkat jam 18.45 dan diharapkan sampai di Kiev pukul 6 pagi. Pemilihan jalur darat menggunakan kereta api bukan tanpa alasan.
Pasalnya, keadaan perang telah membuat wilayah udara Ukraina menjadi no-fly zone, sehingga terbang menggunakan pesawat terbang adalah mustahil. Itu berarti jalur darat dari Polandia ke Ukraina maupun sebaliknya, terutama dengan moda transportasi kereta api, disebut menjadi jalur yang paling aman. Menggunakan transportasi seperti mobil atau bus juga tak jadi pilihan, karena kondisi perang membuat sejumlah ruas jalan terputus, seperti jalanan rusak kena bom. Itu sebab para pengungsi pun memilih moda transportasi kereta api jika keluar dari Ukraina. Perjalanan ini menggunakan kereta lama buatan Cekoslovakia yang membawa 12 gerbong sekaligus. Selain kereta tua, maka tidak bisa terlalu cepat berjalan, sehingga waktu tempuh 600 km ke Kiev bisa memakan waktu 12 jam. Masinis Yevhen Igorovich Yasko adalah contoh bagaimana pegawai kereta api bisa berjuang dengan caranya sendiri. Mereka mengantar penumpang menembus kawasan berbahaya agar selamat tidak sampai tujuan. Kadang mereka juga berjumpa dengan tank-tank Rusia dan berharap tidak menembak. Untuk menghindari jadi target sasaran pihak Rusia, sebisa mungkin kereta harus berjalan dalam gelap. Maka jendela-jendela harus ditutup agar cahaya tidak keluar dan menarik perhatian musuh. Светомаскировка, чтобы свет не был наружу. У нас же не новогодняя елка, у нас такое положение, что мы должны максимально потушить свет, чтобы наружу не выходил свет. Это наша безопасность и безопасность наших пассажиров. Это самое главное. Beginilah suasana di dalam kereta, sebuah kompartemen dengan tempat tidur, dan malam ini saya akan menikmati malam di atas kereta menuju Kiev. Biasanya dalam gerbong kereta selalu ada 2 lusin tentara Ukraina yang menjaga penumpang jika tiba-tiba mendapat gangguan dari tentara musuh di perjalanan. Menarik sendirian menikmati seperti kereta Bima zaman dulu. Waktu menunjukkan jam 5.30, setengah jam lagi kita akan memasuki kota Kiev. Baru bangun tidur, kita sudah tiba di stasiun Kiev. Suasana pagi di stasiun Kiev, sudah banyak orang yang berlalu lalang. Waktu menunjukkan jam 6 pagi waktu Kiev, jam malam baru saja selesai. Lebih dari 2/3 kota Kiev masih tanpa listrik, dan sebagian besar penduduk juga tidak memiliki air bersih. Operator listrik negara Ukraina telah mengumumkan pemadaman berjadwal reguler di Kiev untuk penghemat energi, terutama memasuki musim dingin. Ya, saya sudah memasuki hotel. Saya akan istirahat dulu sebentar, mandi-mandi, dan sampai jumpa pada episode berikutnya.